Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo tutti fratelli. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Dwi Saputri dari Grace PMR Wira SMK Negeri 2 Banyumas. Kali ini saya akan membahas tentang donor darah sukarela. Teman-teman tahu nggak sih, golongan darah dibagi menjadi 4 jenis. Ada A, B, O, dan AB. Di setiap golongan darah ada 2 jenis pula. Ada resus positif dan resus negatif. Golongan darah A, B, dan O ditemukan pertama kali oleh Karl Landsteiner pada tahun 1900. Dan golongan darah AB ditemukan oleh Alfred von de Castello dan Adriano Sturli pada tahun 1901. Sebelum saya menjelaskan mengenai donor darah sukarela, teman-teman semua harus tahu apa aja fungsi darah. Fungsi darah antara lain: 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. 3. Mengganti sel-sel yang rusak. Saya akan melanjutkan membahas mengenai donor darah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah itu apa sih? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang sakit. Nah, darah yang disumbangkan itu darah yang bagaimana sih? Darah yang disumbangkan berupa darah lengkap. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Donor darah dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, donor darah sukarela. Yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah sukarela adalah orang yang dengan sukarela menyumbangkan darahnya, dan orang tersebut tidak tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Sedangkan donor darah pengganti adalah orang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya, dan orang tersebut tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Siapa aja sih yang boleh mendonorkan darahnya? Saya, kamu, kalian semua, dengan syarat: 1. Berusia 17 sampai 60 tahun. 2. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. 5. Tekanan darah sistol 100 sampai 180 mm merkuri hidrat hidup, sistol 50 sampai 100 mm merkuri hidrat hidup. 6. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, sifilis, hepatitis, dan penyakit menular lainnya. Dan yang ketujuh, bagi wanita yang sedang berhalangan atau menstruasi, ibu hamil, dan menyusui, tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Sedikit bercerita, Lembaga Kesehatan Internasional atau WHO menyebutkan bahwa kebutuhan darah di setiap negara adalah 2% dari jumlah penduduk setiap harinya, atau sekitar 4,5 juta kantong darah setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami kekurangan produksi darah secara nasional, yaitu sekitar 500.000 kantong setiap tahunnya. Peristiwa tersebut mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah. Padahal banyak sekali manfaat rutin melakukan donor darah. Manfaat rutin donor darah antara lain: 1. Mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan.
Dua, kondisi kesehatan kita akan terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara rutin. Tiga, tubuh akan menjadi semakin sehat karena dengan melakukan donor darah, tubuh akan memproduksi darah baru. 4. Dapat menambah relasi atau menambah teman. 5. Dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Teman-teman, Mental Health Foundation menyebutkan bahwa donor darah dapat mengurangi stres, meningkatkan persepsi terhadap keadaan emosional, menyingkirkan perasaan negatif, menciptakan rasa saling memiliki, dan mengurangi rasa kesepian. Nah, bagaimana sih caranya mendonorkan darah? Teman-teman pasti juga kepengen tahu kan gimana caranya mendonorkan darah. Yang pertama, datang ke unit transfusi darah terdekat. Apabila teman-teman berada di Kabupaten Banyumas, teman-teman bisa datang ke UTD PMI Sokaraja yang berada di Jalan Pekaja, nomor 37, Sokaraja Tengah. Yang kedua, calon pendonor mengisi formulir donor darah yang berisi tentang identitas dan riwayat kesehatan. FYI di UTD PMI Sokaraja. Untuk pengisian formulir dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon pendonor, yaitu berupa riwayat kesehatan, tensi, dan kadar hemoglobin. Yang keempat, asisten transfusi darah akan mengambil darah dari sang pendonor. Darah yang diambil sebanyak 350 cc dalam waktu kurang lebih 5 menit. Yang kelima, setelah darah diambil, sang pendonor akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu tersebut sebagai bukti bahwa sang pemilik telah mendonorkan darahnya. Setelah mendonorkan darah, angkat tanganmu kurang lebih 2,5 menit agar darah tidak mengalir keluar. Dan apabila terdapat keluhan, teman-teman bisa menghubungi petugas secara langsung. Eits, teman-teman jangan khawatir ya. Selain bisa mendonorkan darah di UTD PMI Sokaraja, teman-teman juga bisa mengikuti donor darah di tempat-tempat yang menyelenggarakan seperti sekolah-sekolah kita. Nah, setelah mendengar pembahasan tadi, teman-teman pasti punya rasa kemanusiaan yang tinggi kan? Ayo kita ajak teman-teman untuk melakukan donor darah sukarela. Apabila teman-teman belum memenuhi persyaratan untuk melakukan donor darah sukarela, teman-teman bisa mensosialisasikan tentang pentingnya melakukan donor darah, manfaat donor darah, dan tujuan donor darah. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ditunggu, hari ini dibuktikan. Ku yakin kita kan bisa untuk lakukan donor darah sukarela. Selamatkan jiwa semua. Ayo donor darah sukarela. Ayo donor, kita donor. Kita pasti bisa, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita donor darah sukarela. Donor darah sukarela. Donor darah sukarela. Donor darah, ayo kita donor. Nah, teman-teman, jangan lupa donor darah ya. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang donor darah sukarela. Pergi ke warung membeli gula. Cakep. Jangan lupa uangnya dibawa. Cakep. Mari kita donor darah sukarela. Bantu sesama, selamatkan jiwa. Sekian dari saya, terima kasih. Ayo, donorkan darahmu segera. Tidak ada sukacita yang lebih baik daripada menyelamatkan
satu jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.